Nah, sekarang saya mau bahas untuk perusahaan BUMN. Aku mau share screen untuk saham-saham BUMN. Kali ini aku tidak hanya akan membahas untuk banking aja, meskipun banking masih jadi topik pembahasan utama ya, BBRI. Oke, hari ini BRI jatuh lagi dekat di area support level 3000. Ini level beli kita yang pertama untuk investasi di bulan September ini. Dan BRI kalau tembus di bawah 3000 dia bisa menuju ke 2800. Itu secara teknikal. Secara fundamental itu gimana? Kemarin saya udah bahas beberapa secara fundamental. Hari ini saya akan bahas tentang apa yang akan dilakukan atau yang udah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mensupport saham-saham di sektor BUMN. Salah satunya adalah untuk BRI memberikan tambahan dana 5 triliun rupiah ya, dari total dana PEN yang ditempatkan 15 triliun rupiah untuk 3 himbara. Terus kemudian juga memberikan konversi, terus mendorong konversi aset syariah BRIS sejalan dengan upaya Erick Thohir untuk menggabungkan emiten perbankan syariah. Jadi intinya gini, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BBNI Syariah itu mau dijadiin satu supaya semakin kuat. Nah, tapi asetnya juga harus semakin bagus gitu. Maka dari itu ini dibantu dengan adanya konversi aset atau pengalihan aset gitu dari BBRI, BMRI, dan juga dari BBNI. Jadi dari 3 perbankan tersebut. Dan kalau aku lihat Bank BRI ini cukup bertahan ya, defensif, meskipun nggak bisa dibilang growing untuk tahun 2020 ini. BRI saat ini lagi fokus pada pertumbuhan kredit di segmen UMKM yang tidak terdampak corona secara signifikan, yaitu di sektor pangan, sembako, dan juga kesehatan. Saat ini BRI juga fokus melakukan efisiensi biaya dan memotong pertumbuhan dana murahnya atau casanya, dan membuka akses pengajuan KUR melalui channeling online bagi 5.800 UMKM yang ini keren banget, bekerja sama dengan startup union kayak Topet, Shopee, Gojek, dan gitu. Terus kemudian aku akan share Bank Mandiri ya. Oke, meskipun bukan BUMN, BCA sekalian deh ya aku share ya. BCA hari ini kena support lagi di 27.000. Oke, sekarang aku akan ke Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini terkoreksi, uji support lagi di level 5.000. Dia bakalan bisa turun lagi untuk menguji support di angka, sebentar ya aku buka chartnya dulu biar sama. Nanti kalau aku ngomong beda-beda dikit nanti bingung sama yang kemarin. BMRI. Nah, BMRI ini level 5.000 buat yang mau investasi boleh masuk di angka 5.000 ini. Masuk boleh 25% dari modal yang disiapkan sampai Desember. Kemudian kalau BMRI ini level support yang berikutnya ada di angka 4.500 gitu. Nah, untuk Bank Mandiri ini teman-teman, ini juga dapat tambahan penempatan dana senilai 5 triliun rupiah dari pemerintah, sehingga totalnya jadi 15 triliun untuk 3 himbara. Nah, terus BMRI ini juga melakukan pengalihan aset sama kayak Bank BRI ya. Bank Mandiri ini sama, dia pindahin ke entitas syariah. 48% untuk pembiayaan, 38%-nya untuk simpanan, dan hasilnya untuk Bank Mandiri Syariah sendiri bisa mencatatkan pertambahan nasabahnya via online. Oke. Jadi nasabah via online itu naik 40% dan ini bagus banget ya. Transaksi finansial melalui channelnya naik 67%. Terus Bank Mandiri ini juga dia mencoba untuk defensif, masuk
tahan meskipun nggak sampai yang berkembang gimana di tahun 2020, itu kerjasama dengan PT KAI, Kereta Api Indonesia, untuk pembayaran secara digital, menerbitkan kartu komuter pay. Ya meskipun KAI sendiri tahun ini lagi very struggle juga gitu. Dan kemudian Bank Mandiri ini juga menyalurkan pembiayaan atau refinancing ke 5 korporasi kemitraan PT DSNG untuk mewujudkan PEN ya. Jadi dengan suku bunga 9% per tahun, tenornya 5 tahun. Intinya dia mencoba untuk melakukan refinancing. Dan juga dia ada investasi digital ke aplikasi API untuk meningkatkan produktivitasnya. Terus untuk BNI, aku akan ke BNI ya. Jadi ini masih bisa turun, cuman pemerintah udah berusaha untuk support perusahaan-perusahaan BUMN ini. Nanti aku akan bahas untuk yang selain perbankan ya. Oke, jadi untuk BNI sendiri ini ada tambahan penempatan uang negara sama ya 2,5 triliun. BNI juga melakukan beberapa usaha untuk memperbaiki bisnisnya. Dia gandeng BTPN untuk layanan top up BNI Cash bagi user Genius. Jadi lebih arahnya ke UMKM muda virtual ya. Jadi untuk UMKM muda, aku akan kasih lihat BNI. BNI ini dia sampai ke support 4.300 untuk level beli 1 untuk investing. Kalau untuk level beli 2-nya ini agak jauh supportnya di 4.000 itu level beli 2, level beli 3-nya di 3360, belum tentu kesentuh ya 3360. Oke, aku akan ke BUMN yang lainnya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan ya teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan buat teman-teman yang baru berinvestasi dalam bulan ini, masuk di bulan September misalnya, dan portofolio Anda merah, Anda jangan berkecil hati. Semangat ya. Jadi kalau Anda diledekin teman Anda, tunjukin dong portofolio kamu, portofolio investasi jangka panjang merah dikit-dikit tuh nggak apa-apa. Anda jangan berkecil hati. Contoh, TLKM-ku merah misalkan, HMSP-ku merah, terus dijual. Salah banget. Sekarang tuh kalau TLKM, HMSP, GGRM itu waktunya kamu berinvestasi ya. Jadi kalau misalkan Anda punya saham HMSP, GGRM itu merah-merah dikit itu nggak masalah. Jangan terlalu terpengaruh oleh jangka pendek gitu. Oke, aku akan lanjut ke BBTN. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk support BBTN ya. BBTN ini dia gencar melakukan akuisisi merchant lokal sebagai merchant mesin edisi sebanyak 25.000 dan kemudian juga dia bekerja sama dengan Ikatan Alumni UI ya untuk pelatihan pengembang properti. Dan yang menarik, dia tuh akuisisi 22.000 mesin edisinya Indomaret bareng Indomaret. Nah, ini BBTN. Ini Bank BTN. Masih bisa turun. Nah, kalau mau investasi sih aku lebih prefer di benar-benar yang di big caps-nya banget ya. BRI kalau mau masuk di 3.000 dan di 2.800 gitu. Oke ya. Terus kemudian aku mau share juga untuk Antam. Nah, Antam ini menarik. Sekalian aku bahas MDKA ya. Antam ini memang dia nggak sepenuhnya di emas, dia ada bisnis untuk nikel juga. Terus kemudian MDKA, perhatikan chartnya beda. Kalau MDKA ini udah agak-agak naik, kalau Antam dia masih arahnya turun ya, masih arahnya turun. Kita bandingkan dengan chart gold, langsung aja ke YouTube aku yang ada di Instagram ellenmay.tv. Kalau gold ini gimana chartnya? Oke. Nah, kalau untuk gold sendiri sekarang dia lagi kena support kuat. Kemarin ya di level 1850 kena support kuat dan berpotensi untuk mengalami penguatan sampai level 1900.
sampai sekitar 1.900-an ya. Jadi udah terdiskon lumayan dalam untuk gold. Ini dia bisa naik lagi. Terus kemudian kita sekalian aku keinget gold, aku keinget USD IDR. Kemarin itu rupiah sempat menguat banget. Ini salah satu penyebabnya karena ada QE juga, QE gede-gedean di Amerika dan juga cetak uang gede-gedean, sehingga ya wajar uangnya turun sehingga rupiah tertolong. Kalau aku perhatikan saat ini rupiah resistennya di 15.000, dari sini bisa agak-agak naik gitu, tapi teman-teman nggak usah panik, nggak usah ngebeliin invest gitu. Jadi sekarang yang dibeli saham aja. Oke, aku akan share untuk Antam. Antam ini gimana? Ya, jadi saat ini Antam ada sentimen positif, dia didorong oleh recovery industri baja di China dan penguatan harga nikel global ke level 13 sampai 14.000 ya tonnya untuk US dollar, dan akan mengelola bekas bank PT Freeport. Jadi itu sentimen yang sangat positif sekali ya, dukungan dari pemerintah dan juga dari Menteri BUMN kita untuk ANTM ini report gitu, dengan luas 40.000 hektar dan potensinya sehingga impor emas akan turun, defisit dari neraca berjalan bisa turun juga gitu. Nah ini jadi bagus untuk jangka panjang sih yang ini, sentimen ini. Tapi kalau untuk jangka pendeknya sendiri aku lihat masih bisa melemah gitu. Nah kemudian sekarang kita bicara Kimia Farma yang lagi hot banget beberapa hari terakhir ini. Kimia Farma gimana? Mau kan cek ya. KAIF. Sorry aku belum bisa lihat tanya jawab. Nah, Kimia Farma kemarin sempat naik tinggi 24% 2 hari. Dan kemarin kita udah kasih tahu juga untuk rawan profit taking di area di hari kemarin ya 28 September dan 29 September ini udah rawan profit taking. Aku sih ngelihatnya dia bakalan turun dulu, dia bakalan konsolidasi dulu. Kalau KF ini buat investasi jangka panjang aku masih belum damai sejahtera ya beli dia buat investasi jangka panjang. Meskipun ada sentimen bagus di sini, Kimia Farma ini akan memproduksi obat Avigan yang mampu menghentikan replikasi virus COVID gitu. Dan ini lagi proses registration ke BPOM. Dan dia akan bangun pabrik juga ya. Sebelumnya selalu impor tuh, jadi paracetamolnya impor. Terus kemudian Kimia Farma juga dia lagi menggandeng perusahaan asal UEA, Uni Emirat Arab ya, dari G42 dan akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020. Dan ini jadi sentimen positifnya lebih ke arah vaksin terkait dengan COVID-19 gitu. Cuman aku lihat di sini juga masih banyak indecision untuk Kimia Farma. Oke, terus aku akan lanjut ke Inaf. Inaf bentuknya chart mirip banget, sama banget. Jadi kalau Anda seandainya trading dua saham ini salah satu aja, saya rasa gerakannya juga mirip banget gitu. Saya belum akan beli Inaf dan KF untuk saat ini karena saya melihat bahwa big picture market pada bulan Oktober ini masih akan arahnya ke bawah. Jadi kita masih banyak ngerem, termasuk hari ini tadi saham-saham pertambangan mulai aktif, itu juga kita masih ngerem belum masuk karena banyak sekali false breakout akhir-akhir ini. Nanti aku akan bahas untuk pertambangannya. Nah untuk Inaf sendiri ini nggak terlalu banyak untuk sentimen positif seperti KF, tapi gerakannya mirip. Dia gencar ekspansi produk alat kesehatan, menyepakati impor 10 unit ya berbasis AI dari Arab, dan kemudian mulai bangun pabrik alat rapid test itu sendiri di Cibitung gitu. Cuman aku nggak ngerti ini bakalan kelarnya kapan, dia bangun kayak gini kelarnya kapan kita nggak ngerti juga gitu. Dan dia bekerja sama dengan KF dan PH buat bangun pabrik paracetamol untuk dibagikan, disinergikan ke 78
sakit. Sebenarnya marketnya ada banget, cuma pengembangannya butuh berapa lama, dengan kondisi COVID gini kita nggak ngerti. Dan dia lagi mempersiapkan fasilitas rantai dingin untuk distribusi vaksin corona melalui anak usahanya PT Indofarma. Simpulannya enough, aku belum dulu, aku skip dulu saat ini karena market di bulan Oktober nih masih kayak gini. Nanti kalau aku udah mulai beli, aku akan share. Oke. Nah, yang menarik dari perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia, National Airlines kita, Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini chartnya dia nggak kemana-mana, dalam arti udah melewati tren turunnya, stage 4 ini udah lewat, dan dia mulai masuk ke stage 1, udah masuk ke masa konsolidasinya. Cuma teman-teman kalau beli sekarang ini terlalu early ya, terlalu dini. Untuk GIAA better masuknya di atas angka 298 biar dia consolidating dulu, biar institusi ngeborong-borong dulu, biar akumulasi. Kita retail ngikutin ikan besar, kalau ikan besarnya udah makan, baru kita makan remah-remahnya gitu. Jangan kita sotoy mendahului ikan besarnya belum makan, ya nanti kita bisa dimakan. Ya itu istilah aja, itu analogi aja. Jadi kita nunggu aja gitu ya, kalau GIAA. Kita nunggu untuk ikan besar biar makan dulu gitu. Nah kita nanti akan masuk probably di atas 300. Oke. Untuk GIAA sendiri ini sentimen positifnya cuman dana talangan senilai 8,5 triliun rupiah. Ini mau dikasih ke GIAA tapi belum turun juga gitu loh. Belum cair juga gitu. Masih dalam tahap diskusi. Skema pinjamannya berupa mandatory convertible bond. Ya, jadi convertible bond itu bond yang bisa di-convert jadi saham gitu. Jadi selama belum cair, upaya yang dilakukan tuh apa? Dia mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan domestik dan internasional dengan penerbangan ekspor perdana dari Manado ke Tokyo ya untuk mengangkut komoditas. Jadi kapasitasnya 35 ton layanan kargo. Jadi sama kayak ini penerbangan yang kecil-kecil yang lain juga. Citylink juga melakukan hal yang masuk dalam salah satu dari 32 daftar emiten dengan ekuitas negatif. Jadi dia dapat flag negatif dari bursa ya. Itu yang jadi satu lampu kuning bahwa saya belum akan masuk ke sini dulu gitu. Oke. Jadi proyeksi 2020 dan 2021 masih akan rugi senilai 1,1 miliar US dollar ya, dan lebih dari itu. Jadi ini untuk 2020-nya masih akan rugi segitu, sedangkan 2021 dia masih bisa rugi 161,5 juta US dollar. Jadi kalau masuk di sini palingan trading aja kalau breakout dari 3.000. Jadi jangan masuk sekarang. Oke, kemudian BUMN yang terakhir yang aku akan bahas yaitu Krakatau Steel. Krakatau Steel ini juga termasuk yang lumayan volatile beberapa waktu yang lalu ketika ada berita dia bakalan dikasih suntikan dana gitu oleh pemerintah. Jadi sell on news sifatnya. Nah, keras dia secara teknikal lagi ada di resisten 268. Aku nggak interested buat investasi ini. Jadi sentimen positifnya dia dapat dana talangan atau PEN dari pemerintah tuh 3 triliun. Dan itu gede. Garuda tadi berupa mandatory convertible bond. Oke, teman-teman yang di Instagram bisa join ke YouTube. Aku lagi share screen di YouTube. YouTube aku ellenmay.tv ya. Dan dia siap IPO beberapa anak usaha. Aku akan move ke saham-saham yang aktif hari ini. Hari ini ada beberapa saham yang lumayan aktif. Yang pertama diantaranya adalah saham Indika Energy. Oke. Indika Energy. Jadi teman-teman, ini aku bersihin dulu grafiknya. Indi hari ini mantul, pas dia kena support MA 200, ini hari ini mantul. Tapi sore hari gembos lagi.
Nah, hari ini saya nggak beli Indi. Kenapa? Ini masih dalam periode sideways-nya dia. Biarinlah dia sideways dulu. Nanti breakout dari 1130 kayaknya lebih aman masuk deh, gitu. Jadi aku belum masuk dulu hari ini. Terus kemudian Doit juga ini masih banyak barrier-nya. Kalau misalkan dia naik barrier di 250, 260 ini lumayan kuat resistennya dan arahnya lebih banyak turun. Jadi ini pantulan technical rebound aja hari ini. Ini beberapa saham yang aktif juga ya. Untuk Adaro ini mungkin dia lebih steady dibandingkan dengan Indi dan Doit. Dia lebih big caps ya, big caps. Jadi nggak terlalu banyak turun, naiknya juga nggak banyak signifikan gitu. Nah, terus sama untuk Adaro ini aku juga belum memutuskan untuk beli lagi karena dia balik ke masa sideways, nunggunya bakalan lama. Terus BEST ya ini ya market kalau sideways kayak kemarin naik kenceng, hari ini turun lagi, tapi base masih di atas level Supi masih oke, kita masih nge-hold, tapi kita udah belinya udah agak lama ya waktu ya. Terus apa lagi ya? Oke. Dari level ini dari level 180, kemudian hari ini tadi ditutup, ini kena resisten MA 200. Nah ini kalau tantangannya kita beli dari stage 2, ini baru peralihan stage 1 baru mau menuju ke stage 2. Ini tantangannya ini masih banyak resisten di atasnya gitu. Jadi kita masih nge-hold, cuman teman-teman yang belum beli kayaknya wait and see dulu aja. Ini tekanan di market masih cukup besar. Terus saham-saham lain yang aktif lainnya itu bener-beneran saham yang second liner, third liner banget kayak JAST. Dan ini very risky banget ya untuk likuiditasnya, dia tahu-tahu naik kenceng, bisa tahu-tahu hilang likuiditasnya. Terus kemudian Pure, ini kemarin habis disuspensi lumayan lama, 13 hari, dari 16 September sampai 29 September ya, baru diperdagangkan lagi. Untuk Trinitan Metals and Minerals, ini tadi ada yang bilang, wah ini besok auto reject atas lagi. Probably, tapi ini bukan tipe saya untuk trading yang kayak gini ketika marketnya lagi banyak tekanan. Jadi sekarang istilahnya kalau strategi trading kita tuh lagi strategi defensif gitu ya. Trading dan investasi kita lebih defensif. Trading defensif, investasinya lebih agresif malah. Jadi banyak masuk di investasi. Terus kemudian KBAG. Oke. KBAG ini juga aktif banget, but no, hari ini enggak. Kayak aku akan cek untuk tanya jawab pertanyaan ya. Pasukan satu lot, capek loh beli satu lot, jangan satu lot juga sih. Oh, ada yang bilang nih menarik, Soho diskon tuh, coba. Ini saham yang menarik banget nih. Nah ini aku beberapa waktu yang lalu tuh aku ada ngomong ini nih teman-teman. Soho waktu itu kan naik kenceng ya, sampai 350%. Nah ini perhatiin, yang aku maksud saham-saham yang likuiditasnya kita perlu hati-hati banget tuh kayak gini loh. Ini Soho ini aku nggak, waktu itu banyak banget yang nanyain pertengahan September. Nah itu trennya memang masih naik untuk jangka pendek. Tapi yang paling mengerikan dari saham-saham seperti ini adalah bukan harga sahamnya jatuh, tapi kalau likuiditasnya kering. Begitu likuiditasnya kering, Anda mau apa? Mau jualan juga nggak bisa. Tunggu, aku buka BRMS sekarang. BRMS sekarang likuiditasnya udah agak-agak turun. Ya kemarin naik kenceng sampai ke level 72. Terus sekarang turun itu sekarang 56, 53%. Bukan turunnya harga saham, yang mengerikan adalah kalau sampai dia likuiditasnya habis, tahu-tahu hilang likuiditasnya, artinya tuh nggak ada bid artinya nggak ada permintaan, dan kemudian volume transaksinya jadi kering banget. Yang lebih mengerikan lagi adalah kalau dia sampai di saham gocap, plus seandainya disuspensi kayak saham Apple, waktu itu suspensinya lama banget. Dulu saya pernah, saya suka iseng beli saham-saham kayak gitu, ngetes. Nah untungnya nggak banyak juga waktu itu, yang namanya ngetes dikit-dikit gitu ya.
ternyata kejadiannya kayak gitu. Jadi likuiditasnya habis, terus dia kena suspensi. Nah itu yang paling berisiko. Jadi sekarang market sentimen ini saham apa ular tangga? Market ini peluangnya di mana? Peluangnya masih pada saham blue chip. Udah sabar aja teman-teman, jangan buru-buru gitu. BCA bakalan dikasih diskon 27.000 lagi. Yang kemarin belum dapat, bisa tuh dapat buat investasi. Terus aku coba cek, bisa nggak dapat sampai 25.000? Ada kemungkinan bisa ke 25.000. Tapi di bulan Oktober ya. Kalau untuk September ini koreksinya udah banyak banget. Untuk candle-nya aku lihat akan ada dikit lah technical rebound, dikit-dikit sideways beberapa hari ini, nggak turun dalam juga nggak akan naik tinggi. Jadi kalau misalkan naik jangan dimanfaatkan untuk hajar beli. Jadi masih pada peluangnya BCA, BRI, BMRI, BBNI, kemudian GGRM, HMSP, apalagi ya, ICBP, Unilever, KLB Pharma, TLKM. Kasih lihat teman-teman, karena aku ada share ya, saya bareng tim Mtrade ya, kita ada nge-share tentang GGRM dan HMSP itu 2 hari ini berturut-turut ya. Jadi GGRM ini peluangnya sangat bagus banget di 39, di 40.000, terus support berikutnya ini di 36.300, terus support berikutnya di 33.000. Jadi 36.300 dan di sini 32.000 ya. Jadi ini GGRM kalau misalkan dikasih di bawah 40.000 ini murah banget valuasinya dia. Dan buat teman-teman yang udah beli di angka 40.000, seandainya turun di 36.000, 32.000, itu kesempatan Anda masuk lagi selama masih ada dana. Kalau dananya terbatas boleh nunggu di 36 atau 32 nggak apa-apa. Belum tentu dikasih di 32, tapi kalau 36 kemungkinan besar dikasih. Jadi kalau Anda diledekin teman-teman Anda, dibilangin portofoliomu merah 40.000 GGRM, aduh cuekin aja, dia nggak ngerti investasi itu gimana. Yang saya tahu investasi, dulu saya nyesel tahun 2009 saya nggak beli banyak di tahun 2008. Itu aja yang saya waktu itu benar-benar jadi kangen banget, maaf ya, jadi kangen banget, seakan-akan mengharapkan saham jatuh, tapi nggak kayak gitu. Kangen banget dengan opportunity-nya. Jadi teman-teman cuekin aja yang bilang, yang bandingin trading dan investing. Oke. HMSP ini sekarang lagi di support 1.400, kemudian support lagi yang berikutnya di level 1.150. Jadi aku nggak usah ngomong banyak, setiap hari aku udah banyak sharing di Instagram juga, tim Mtrade juga banyak sharing juga, terutama di Mtrade itu sendiri ya. Dan teman-teman, ini Warren Buffett dulu tuh waktu dia jual saham airlines, ketika dia jual saham-saham dari kan diledek banget sama traders, diledekin banget sama traders. Iya, trader tuh untung dalam jangka menengah menikmati. Waktu bulan Maret pantulan BBRI itu kencang banget. Jadi ketika beli bottom itu waktu itu juga merasakan keuntungan yang bahkan 30% dalam 2-3 hari aja untuk BRI. Tapi itu bukan jadi alasan buat si trader mengolok-olok si investor. Di mana Warren Buffett itu dia orang paling kaya sedunia, kita nggak bisa olok-olok orang paling kaya sedunia. Dia mengambil langkah untuk jualan airlines dan banking ini karena dia punya satu long term view. Mungkin sekarang dia kalah portofolionya dibandingkan traders, tapi lihat nanti jangka panjang gimana. Ketika dulu dalam dot-com bubble, jangka pendek si trader itu cuan. Warren Buffett itu diledekin, diolok-olok, dibilang bodoh lu udah tua, nggak pinter kayak gini. Banyak yang cuan tradernya. Tapi ketika bubble itu pecah di puncak, Warren Buffett dia nggak rugi. Banyak orang yang marah-marah, banyak yang orang stres karena alami kerugian ketika puncak bubble. Di situ Warren Buffett juga dia nggak ngolok-ngolok trader gitu. Maksud saya apa?
Ada masanya trader itu cuan ketika memang tren saham lagi naik. Ada masanya investor mendapat kesempatan yang besar ketika harga saham valuasi lagi terdiskon. Dua-duanya trader investor nggak boleh saling olok-olokan satu dengan yang lain, apalagi si investor ngomong, trader payah lu beli saham kok di harga mahal, breakout dibeli. Kalau memang momennya lagi uptrend 2021 misalnya, vaksin sudah ditemukan dan saham naik lagi uptrend, mau ngapain investasi? Mau beli saham investasi valuasi mahal, telat. Belinya sekarang kalau buat investasi. Ini bukan sesi motivasi, tapi ini edukasi ya. Jadi teman-teman, investasi saham itu ada resikonya juga. Maka dari itu start small dari modal Anda anggap you can afford gitu.